sekarang apa sih Mbak yang misalnya Mbak ingin diharapkan dari Mbak ini dengan apa yang menimpa Mbak Pita ini? Yang kami harapkan adalah keadilan ya untuk Mas Daru, dan semoga bisa terungkap dengan jujur dan transparan seperti itu, supaya kami bisa melanjutkan hidup tanpa ada beban, terutama untuk saya, anak-anak, untuk Bapak Ibu mertua, dan untuk orang tua kami, semua keluarga dan teman-teman. Pasti mengharapkan itu, karena pada dasarnya Mas Daru itu baik banget orangnya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Lukman Hanafi. Saat ini saya ada di Yogyakarta. Saya bersama istri almarhum Arya Daru Pangindan dan juga ibunya. Selamat siang, assalamualaikum Mbak. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Mbak Pita apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Udah mulai seger ya, meski cuacanya panas. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mbak Pita, pengen nanya Mbak, ini kan banyak yang pada nanya, kenapa sih Mbak Pita baru speak up dengan peristiwa yang menimpa keluarga Mbak Pita ini? Karena menunggu seger atau bagaimana? Ya, peristiwa ini kan sangat mengejutkan ya. Apalagi buat saya pribadi yang selama ini dunianya seputar cafe vlog, seputar pemandangan, seputar masak-masak. Jadi untuk mengatasi kedukaan itu mungkin prosesnya agak lebih lama dibanding yang lain. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau baru bisa ngobrol sekarang. Jadi bukan karena maksud apa-apa, bukan tidak peduli, tapi karena memang menunggu waktu ya. Iya. Baik. Mbak, kira-kira apa Mbak yang bisa Mbak mungkin ceritakan ke saya nih? Banyak orang penasaran nih tentang suami Mbak. Emang selama ini sebenarnya suami Mbak itu orang yang serius banget, atau santai, atau justru orang yang manja sama istrinya nih? Tiga-tiganya mungkin ya. Tiga-tiganya. Tapi sisi manjanya sepertinya hanya saya dan anak-anak yang gitu. Iya. Tetap ya, istri nggak mau kalah manja ya. Sepertinya kalau manja Mas Daru kayaknya, iya. Anak-anak juga tahu itu. Tapi serius bisa, bercanda bisa. Kadang ngomong serius pun itu juga jadi hal yang lucu. Karena sebenarnya kan orangnya antara anteng nggak anteng ya Bu ya. Gitu. Mbak, kira-kira Mbak sekarang apa sih Mbak yang misalnya Mbak ingin diharapkan dari Mbak ini dengan apa yang menimpa Mbak Pita ini? Yang kami harapkan adalah keadilan ya untuk Mas Daru, dan semoga bisa terungkap dengan jujur dan transparan seperti itu, supaya kami bisa melanjutkan hidup tanpa ada beban, terutama untuk saya, anak-anak, untuk Bapak Ibu mertua, dan untuk orang tua kami, semua keluarga dan teman-teman. Pasti mengharapkan itu, karena pada dasarnya Mas Daru itu baik banget orangnya. Iya, kelemahan dia itu kayaknya cuman kalau nutup laci nggak rapet. Jadi selalu ada bolongan, selalu ada lubangnya dikit-dikit ya. Iya. Lainnya baik banget sih. Bu, kalau boleh tahu, saya sempat dengar cerita katanya sebetulnya Mbak Pita sama almarhum ini dari kecil katanya berhubungan, jangan-jangan emang dari kecil udah pacaran nih Bu? Enggak pacaran. Enggak ya? Jadi Daru itu kenal sama Pita mulai SD kelas 5. Ya itu. Setelah itu Daru kalau SMP beda, tapi Daru itu selalu jemput Pita dari jalan kaki dari SMP 8 Jogja ke SMP 1. Terus nanti naik bis berdua, ngantar Pita dulu ke Janti baru pulang. Jadi saya tahu banget Daru mulai dari SD, SMP, dan ya mungkin ini sudah jodohnya. Saya pernah bilang sama orang tuanya bahwa ini mukanya kok mirip ya, cocok mungkin kalau jadi kakak beradik. Jadi udah seperti anak? Ya sudah seperti anak saya sih, dan saya tahu banget sifat Daru. Daru itu baik banget terhadap orang tuanya, terutama dan saya sendiri. Jadi dia sendiri kalau senangnya mobil, kalau mobilnya belum bersih orang tuanya nggak boleh naik. Jadi sebelum orang tuanya naik mobil harus bersih, harus AC dihidupin baru boleh naik.
Oke. Berarti kan ibu dari kecil sudah paham dengan dua-duanya. Dengan apa yang ibu dengar sekarang ini, beliau sekarang ada, itu ibu ngerasa ada yang ini gimana? Iya, kaget kita kok ada apa sebetulnya. Jadi kami semua satu keluarga besar kami kepingin sebetulnya ada apa dengan Daru. Karena Daru itu nggak mungkin aneh-aneh setahu saya, dan berdua sama anak saya itu nggak ada masalah yang bikin Daru bikin stres apa-apa, itu kayak nggak, saya nggak percaya. Persiapan ke Finlandia sudah siap semua, semuanya sudah siap. Semua paspor saya juga sudah jadi, malah mau ngajak bapak ibunya Daru. Jadi kita mohon maaf sekali kalau sampai sekarang belum ngomong banyak, karena kita belum pernah ada masalah dengan siapapun. Bahkan saya itu nabrak anjing aja saya lapor polisi, sampai polisinya nggak mau nyatet, jadi saya catat sendiri. Itulah keluarga kami, keluarga yang sederhana kehidupannya dan pengen lurus apa adanya. Jadi dari seperti ini saya ya, kita berdua kaget ini ada apa sebetulnya. Oke. Baik Mbak Pita, kalau tadi ibu kenal dari kecil, tetapi hanya kenal nih Mbak Pita, hasilnya pasti lebih tahu dong dari ibu. Apa yang kira-kira Mbak Pita lebih tahu tapi ibu atau keluarganya mungkin tidak tahu? Sisi manjanya itu mungkin sisi ya. manjanya. Biasanya kalau manja bagaimana emang? Mas Daru itu kalau nyetir satu tangan, dan itu anak-anak selalu lihat. Jadi tangan satunya itu minta pegangan, hal seperti itu. Kemudian kalau di kamar itu kita suka ada kebiasaan bareng, apa ya, bahasa Jawanya tuh keruntelan gitu. Iya, itu kadang berdua saja, kadang berempat. Gitu. Anak-anak juga kadang mau ikut, aku ikut di tengah-tengah gitu. Iya, jadi cuman mungkin Mas Darunya nge-game atau lihat Netflix, saya lihat K-pop gitu. Kita dengan aktivitas masing-masing tapi tetap berdekatan. Kalau ketika pas keruntelan kan pasti sambil bercanda kan, nggak ada keruntelan sambil marah-marahan gitu. Iya. Itu biasanya sambil suka ngomong-ngomong nggak, misalnya kan namanya suami istri, apalagi lagi keruntelan saya suka sambil misalnya cerita, ini loh, saya nggak tahu manggilnya apa sih, sayang mama atau apa, sayang misalnya, yang tadi aku bisa dapat bonus di kantor, atau yang tadi aku habis mengerjakan ini, misalnya suka ada gitu nggak sedikit-sedikit gitu misalnya? Iya, biasanya mobil sih kebanyakan sih. Iya, cerita mobil. Kan sayang banget itu sama mobilnya, sama kebetulan beliau juga sekarang kemarin ikut klub S-Cross, itu sering diceritakan gitu. Suka cerita, saya tadi habis menang S-Cross gitu atau gimana? Mungkin sama lihat film kali ya. Lihat film ini udah belum, kita lihat bareng gitu. Mungkin godain saya karena saya suka K-pop gitu. Kan kalau K-pop kan banyak gerakan-gerakan ya Mas ya. Jadi ya kadang dia suka ngikutin tapi failed.